Apa kau tidak malu membawa wanita seperti itu ke kampung ini? Suara Pak Lurah menggema di halaman musola malam itu. Semua orang menoleh ke arahku. Aku berdiri di depan mereka dengan sarung lusuh dan baju koko yang sudah mulai pudar warnanya. Di sampingku, Sinta berdiri memegang perutnya yang sudah membesar. 7 bulan. Perutnya sudah terlalu jelas untuk disembunyikan. Beberapa orang mulai berbisik. Beberapa bahkan tertawa kecil. Santri kok malah pulang bawa perempuan hamil? Belum tentu anaknya dia. Memalukan pesantren saja. Aku tidak menjawab. Aku hanya berdiri di sana, menatap lantai halaman musola yang mulai basah oleh embun malam. Sinta menggenggam tanganku dengan gemetar. Tapi sebelum aku sempat mengatakan apapun, seorang ibu dari kerumunan tiba-tiba berteriak lebih keras. "Lihat itu, santri miskin ini pulang malah bawa aib." Beberapa orang langsung tertawa. Dan saat itu, aku menyadari satu hal. Malam ini, semua orang di kampung ini sedang menunggu aku dipermalukan. Aku menghela napas pelan. Mereka boleh saja menghina, karena mereka tidak tahu satu hal. Wanita yang berdiri di sampingku ini adalah alasan mengapa aku rela dihina oleh seluruh kampung. Dan jika mereka tahu kebenaran sebenarnya, mungkin justru merekalah yang tidak akan sanggup mengangkat kepala lagi. Namaku Fajar. Aku lahir di kampung kecil yang hampir semua orang saling mengenal satu sama lain. Sejak kecil, hidupku tidak pernah istimewa. Ayahku seorang tukang becak. Ibuku menjahit pakaian tetangga di rumah. Kami tidak pernah benar-benar kekurangan makan, tapi juga tidak pernah benar-benar memiliki apa-apa. Satu-satunya hal yang selalu diajarkan orang tuaku adalah satu kalimat sederhana. Kalau kamu tidak punya harta, paling tidak kamu harus punya harga diri. Itulah alasan mengapa sejak kecil aku dikirim ke pesantren. Ayahku percaya, kalau aku menjadi santri, hidupku mungkin tidak kaya, tapi setidaknya akan terhormat. Selama bertahun-tahun aku hidup di pesantren. Belajar mengaji, belajar sabar, belajar diam ketika dihina. Karena di pesantren, aku belajar satu hal penting. Tidak semua orang yang terlihat benar-benar salah. Dan tidak semua orang yang terlihat salah, benar-benar bersalah. Tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa pelajaran itu akan benar-benar diuji ketika aku kembali ke kampung. Dengan seorang wanita di sampingku. Seorang wanita yang sedang mengandung 7 bulan. Dan malam itu, seluruh kampung memandangku seolah aku membawa dosa yang tidak termaafkan. Aku tahu apa yang mereka pikirkan. Santri miskin, menikahi wanita hamil. Pasti aku yang membuatnya hamil. Atau mungkin lebih buruk, mereka pikir aku menikahi wanita yang sudah hamil anak orang lain. Beberapa bahkan berani mengatakannya langsung di depan wajahku. Dan yang paling menyakitkan bukanlah hinaan mereka. Yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa tidak ada satupun orang yang mencoba bertanya. Sinta menatapku malam itu dengan mata berkaca-kaca. "Mas, kita pulang saja." Aku menggeleng pelan. Aku tahu kalau kami pergi sekarang, semua orang akan semakin yakin bahwa aku bersalah. Jadi, aku tetap berdiri di sana. Diam. Seperti yang selalu diajarkan di pesantren. Kadang-kadang, diam bukan berarti kalah. Kadang-kadang, diam hanya berarti kita sedang menunggu waktu yang tepat. Kalau kamu pernah berada di posisi seperti ini, di mana semua orang menilai tanpa tahu kebenaran, tulis di komentar. Karena malam itu, aku juga merasa sendirian. Dan aku tidak tahu bahwa malam itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Malam itu suasana halaman musola semakin panas. Orang-orang yang tadi hanya berbisik, mulai berani berbicara lebih keras. Seolah keberadaanku di kampung ini adalah tontonan yang menarik. Aku masih berdiri di tempat yang sama, sementara Sinta menggenggam tanganku lebih erat. Mungkin mencoba menahan dirinya agar tidak menangis di depan mereka semua. "Jar,
Kamu benar-benar sudah tidak punya malu. Suara Pak Lurah terdengar lagi. Kali ini lebih dingin. Ia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatapku seperti seorang hakim yang sudah tahu putusannya sebelum sidang dimulai. Pulang dari pesantren bukannya membawa ilmu, malah membawa aib. Beberapa orang langsung mengangguk setuju. Seorang pria yang sejak tadi berdiri di dekat pagar musola bahkan tertawa kecil sambil berkata, "Santri kok begini jadinya? Jangan-jangan selama di pesantren cuma pura-pura alim." Aku masih tidak menjawab. Dadaku terasa panas, tapi aku tahu kalau aku terpancing emosi malam itu, semuanya akan semakin buruk. Di pesantren aku belajar satu hal. Orang yang sedang marah biasanya tidak benar-benar ingin mendengar penjelasan. Sinta menunduk di sampingku. Tangannya yang memegang perutnya terlihat sedikit gemetar. Dari sudut mataku, aku melihat beberapa ibu-ibu mulai berbisik sambil melirik ke arah perutnya yang sudah jelas membesar. "Kasihan juga sih," bisik salah satu dari mereka. Tapi suaranya cukup keras untuk kudengar. "Hamil 7 bulan baru dinikahi. Pasti dipaksa tanggung jawab." Kalimat itu membuat beberapa orang lain tertawa pendek. Aku menarik napas pelan, mencoba menenangkan diriku sendiri. Sebenarnya aku bisa saja menjelaskan semuanya malam itu. Aku bisa saja mengatakan alasan kenapa aku menikahi Sinta dan bagaimana semua ini terjadi. Tapi ada sesuatu di dalam diriku yang menahan kata-kata itu tetap di tenggorokan. Belum waktunya. Tiba-tiba seorang pria yang kukenal sejak kecil melangkah maju dari kerumunan. Namanya Rudi, anak Pak Lurah yang sejak dulu tidak pernah benar-benar menyukaiku. Ia menatapku dari atas ke bawah, lalu tersenyum sinis. "Kalau memang anak itu milikmu, kenapa baru sekarang kamu pulang ke kampung? Atau jangan-jangan kamu cuma jadi pelarian?" Beberapa orang langsung tertawa lebih keras. Aku menoleh ke arah Sinta. Ia tidak mengangkat wajahnya, tapi aku tahu pertanyaan itu pasti menusuk hatinya. Tangan yang menggenggamku terasa semakin dingin. Aku akhirnya mengangkat kepala dan menatap Rudi. Untuk pertama kalinya sejak aku tiba di kampung malam itu, aku berbicara. Tidak semua hal perlu dijelaskan sekarang. Jawabanku membuat kerumunan itu semakin gaduh. Mereka mengira aku menghindar. Namun di dalam hatiku, aku tahu satu hal. Semua hinaan yang mereka lontarkan malam ini mungkin akan terasa sangat berbeda ketika mereka akhirnya mengetahui siapa sebenarnya wanita yang sedang berdiri di sampingku. Malam itu akhirnya halaman musola mulai sepi. Orang-orang satu persatu pulang ke rumah masing-masing, tapi bisikan mereka masih terdengar sampai aku dan Sinta berjalan keluar dari gerbang. Beberapa orang bahkan masih menoleh ke arah kami, seolah ingin memastikan bahwa cerita tentang santri membawa wanita hamil benar-benar nyata. Aku berjalan pelan di jalan tanah menuju rumah peninggalan orang tuaku. Sinta berjalan di sampingku dengan langkah hati-hati sambil memegang perutnya. Lampu jalan yang redup membuat bayangan kami terlihat panjang di tanah yang masih lembab oleh embun malam. "Mas, mereka pasti akan terus membicarakan kita," katanya pelan tanpa menoleh. Aku hanya mengangguk kecil. Di kampung seperti ini, satu kabar bisa menyebar lebih cepat daripada angin. "Kita tidak bisa menghentikan orang bicara," jawabku akhirnya. "Yang penting kita tahu apa yang sebenarnya terjadi." Sinta tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap jalan di depannya sambil mengelus perutnya perlahan, seperti seseorang yang sedang mencoba menenangkan diri. Kami sampai di rumah tidak lama kemudian. Rumah kayu sederhana itu sudah lama kosong sejak kedua orang tuaku meninggal. Aku membuka pintunya perlahan, dan bau kayu tua langsung menyambut kami begitu lampu ruang tamu menyala. Sinta duduk di kursi kayu dekat jendela sambil menarik napas panjang. Wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya, mungkin karena kelelahan setelah perjalanan panjang dari kota tadi. Aku masuk ke dapur sebentar untuk mengambil air minum. Saat kembali ke ruang tamu, aku melihat Sinta sedang memperhatikan sesuatu di tangannya. Awalnya aku tidak terlalu memikirkan apa-apa, tapi ketika aku meletakkan gelas di meja, mataku tidak sengaja menangkap sesuatu yang membuatku berhenti bergerak. Di pergelangan tangan kirinya, ada bekas luka tipis yang memanjang. Bukan luka baru,
tapi juga bukan luka lama yang sudah sepenuhnya sembuh. "Sinta?" panggilku pelan. Ia langsung menurunkan tangannya ke pangkuan, seolah tidak ingin aku melihatnya terlalu lama. "Ada apa, Mas?" Aku duduk di kursi di depannya mencoba melihat lebih jelas. "Luka di tanganmu, itu kenapa?" Untuk beberapa detik, Sinta tidak menjawab. Ia hanya menunduk sambil mengelus perutnya, seperti sedang memikirkan sesuatu. "Itu cuma luka lama," katanya akhirnya. Suaranya hampir seperti bisikan. "Terluka waktu apa?" Sinta mengangkat wajahnya sebentar, lalu tersenyum tipis. Senyum yang terasa dipaksakan. "Sudah lama sekali, sebelum aku bertemu Mas." Aku ingin bertanya lagi, tapi entah kenapa aku menahan diri. Ada sesuatu dalam cara ia menjawab yang membuatku merasa ia tidak ingin membicarakan masa lalunya. Beberapa menit kemudian, kami hanya duduk dalam diam. Suara jangkrik dari luar terdengar jelas melalui jendela yang setengah terbuka. Tiba-tiba Sinta berkata pelan tanpa menatapku. "Mas, kalau suatu hari orang-orang di kampung ini tahu yang sebenarnya..." Ia berhenti di tengah kalimat. Aku menatapnya. "Yang sebenarnya apa?" Sinta menggeleng cepat. "Tidak apa-apa." Tapi sebelum ia sempat berdiri dari kursinya, sesuatu jatuh dari tas kecil yang sejak tadi ia bawa. Sebuah amplop putih. Amplop itu terbuka sedikit, dan dari celahnya terlihat potongan kertas dengan logo sebuah rumah sakit besar di kota. Dan saat aku mengambil amplop itu dari lantai, aku mulai merasa bahwa cerita tentang Sinta mungkin jauh lebih rumit daripada yang selama ini ia ceritakan kepadaku. Amplop putih itu masih berada di tanganku ketika Sinta tiba-tiba berdiri dari kursinya. Wajahnya berubah tegang, seolah sesuatu yang selama ini ia sembunyikan baru saja terlepas tanpa sengaja. Tangannya langsung terulur ke arahku, mencoba mengambil amplop itu sebelum aku sempat melihat lebih jauh. "Mas, itu tidak penting," katanya cepat. Aku tidak langsung menyerahkannya, bukan karena aku ingin memaksanya, tapi karena rasa penasaran di dalam dadaku tiba-tiba tumbuh begitu kuat. Logo rumah sakit besar di sudut amplop itu terlihat jelas di bawah cahaya lampu ruang tamu. "Rumah sakit?" tanyaku pelan. Sinta menunduk sebentar sebelum akhirnya menghela napas panjang. Tangannya yang tadi terulur perlahan turun kembali ke pangkuannya. Ia terlihat seperti seseorang yang sedang berusaha memilih kata-kata dengan hati-hati. "Cuma pemeriksaan biasa," jawabnya akhirnya. Aku membuka sedikit amplop itu. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas medis yang sudah terlipat. Sebagian tulisan tertutup lipatan, tapi satu kata di bagian atas cukup jelas untuk membuatku berhenti bernafas sejenak. "Rujukan." Aku mengangkat kepala dan menatap Sinta. "Kenapa ada surat rujukan?" Sinta tidak langsung menjawabnya. Ia menatap lantai beberapa detik, lalu perlahan mengelus perutnya yang membesar. "Dokter bilang aku harus kontrol ke rumah sakit di kota," katanya pelan. "Katanya supaya lebih aman." Aku mengangguk kecil, mencoba memahami. Kehamilan 7 bulan memang bukan hal yang sederhana, apalagi dengan kondisi perjalanan jauh yang kami lakukan beberapa hari terakhir. Tapi tetap saja, ada sesuatu yang terasa tidak pas. "Kenapa kamu tidak bilang dari awal?" tanyaku lagi. Sinta senyum tipis, tapi senyum itu terasa rapuh. "Aku tidak ingin Mas khawatir." Jawaban itu terdengar sederhana, tapi justru membuat pikiranku semakin penuh pertanyaan. Aku kembali melihat kertas di dalam amplop itu, mencoba membaca beberapa bagian yang terlihat. Namun sebelum aku sempat membuka lipatannya lebih jauh, Sinta tiba-tiba berdiri. "Mas, jangan sekarang." Nada suaranya berubah sedikit lebih tegas. Untuk pertama kalinya sejak kami bertemu, aku melihat sesuatu yang berbeda di matanya. Bukan hanya takut, tapi juga seperti seseorang yang sedang menyimpan rahasia yang terlalu berat untuk diungkapkan. Aku menutup kembali amplop itu perlahan dan meletakkannya di meja. Malam itu kami akhirnya pergi tidur tanpa banyak bicara lagi. Sinta berbaring di kamar depan, sementara aku duduk cukup lama di ruang tamu mendengarkan suara jangkrik dari luar rumah. Pikiranku terus kembali ke amplop putih itu,
ke luka di pergelangan tangannya, dan ke kalimat yang hampir ia ucapkan tadi malam. Kalau suatu hari orang-orang di kampung ini tahu yang sebenarnya. Aku mengusap wajahku pelan. Mungkin aku memang belum tahu seluruh cerita tentang Sinta. Namun satu hal yang semakin jelas bagiku malam itu, masalah yang sedang kami hadapi mungkin bukan sekedar hinaan orang kampung. Dan ketika aku akhirnya membuka kembali amplop rumah sakit itu beberapa menit kemudian, aku menemukan satu kalimat di bagian bawah surat rujukan yang membuat jantungku berdegup lebih cepat. Kasus khusus, perlu pengawasan dokter spesialis. Aku menatap kalimat itu cukup lama. Kasus khusus, perlu pengawasan dokter spesialis. Tulisan itu terasa seperti sesuatu yang seharusnya tidak kutemukan secara kebetulan. Aku menutup kembali amplop itu perlahan, mencoba menenangkan pikiranku sendiri. Mungkin itu hanya istilah medis biasa. Mungkin dokter hanya ingin memastikan semuanya aman. Tapi entah kenapa, perasaan tidak tenang terus mengganggu pikiranku malam itu. Aku akhirnya masuk ke kamar beberapa saat kemudian. Sinta sudah berbaring di ranjang dengan posisi miring, menghadap ke jendela. Lampu kamar redup membuat bayangannya terlihat tenang. Tapi dari napasnya yang tidak teratur aku tahu ia belum benar-benar tertidur. Aku tidak marah, kataku pelan. Sinta tidak langsung menjawab. Ia tetap menatap jendela, seolah pikirannya sedang berada jauh dari ruangan kecil itu. Aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, lanjutku. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya ia berbicara. Mas, kalau aku menceritakan semuanya sekarang, Mas mungkin akan menyesal sudah menikah denganku. Kalimat itu membuat dadaku terasa berat. Aku duduk di kursi kayu dekat ranjangnya. Aku sudah memilih jalan ini sejak awal. Sinta perlahan memalingkan wajahnya ke arahku. Matanya terlihat merah, seperti seseorang yang sudah lama menahan sesuatu sendirian. Orang-orang di kampung ini tidak sepenuhnya salah, katanya pelan. Mereka hanya melihat apa yang terlihat. Aku menunggu ia melanjutkan. Wanita hamil 7 bulan yang tiba-tiba datang bersama santri miskin memang terlihat seperti aib. Kata-katanya terdengar pahit, tapi tidak ada kemarahan di dalam suaranya. Hanya kelelahan. Tapi anak ini bukan kesalahan Mas, lanjutnya. Aku mengangguk kecil. Itu memang sudah jelas sejak awal. Namun ada satu hal yang tiba-tiba terasa berbeda dari cara ia mengatakannya. Bukan kesalahanku juga, tambahnya. Aku mengerutkan kening sedikit. Kalimat itu terasa seperti potongan cerita yang belum lengkap. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Tanyaku perlahan. Sinta menatapku cukup lama sebelum akhirnya menundukkan kepala. Tangannya kembali memegang perutnya, seolah mencoba melindungi sesuatu yang sangat rapuh. Aku tidak pernah diberi pilihan, katanya akhirnya. Suasana kamar tiba-tiba terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Hanya suara angin malam yang masuk melalui jendela setengah terbuka. Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi sesuatu dalam ekspresinya membuatku menahan diri. Sinta menarik napas dalam-dalam sebelum kembali berbicara. Mas, ingat aku bilang bahwa aku datang dari kota. Aku menangguk. Itu tidak sepenuhnya benar. Jantungku terasa berdetak sedikit lebih cepat. Sinta menatap lantai ketika mengucapkan kalimat berikutnya. Aku sebenarnya sedang lari dari seseorang. Aku menahan napas. Namun sebelum aku sempat bertanya siapa orang itu, tiba-tiba terdengar suara motor berhenti di depan rumah kami. Lampu dari luar menyorot masuk melalui celah jendela. Dan detik berikutnya, seseorang mengetuk pintu rumah kami dengan keras. Ketukan pintu itu terdengar keras di tengah malam yang sunyi. Aku dan Sinta saling menatap beberapa detik tanpa bergerak. Di luar, suara mesin motor yang masih menyala membuat suasana terasa semakin tegang. Sinta tiba-tiba menggenggam tanganku lebih erat. Mas, jangan buka dulu, bisiknya cepat. Aku bisa merasakan ketakutan di suaranya. Bukan sekadar gugup karena ada tamu malam-malam, tapi ketakutan yang jauh lebih dalam. Seolah orang yang berdiri di depan pintu itu adalah seseorang yang sudah lama ia hindari. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras.
"Jar, buka pintunya." Aku langsung mengenali suara itu. Rudi, anak Pak Lurah. Aku menghela nafas pelan sebelum berdiri dari kursi. Sinta masih duduk di tepi randang dengan wajah pucat. Matanya terus mengarah ke pintu, seolah berharap suara itu menghilang begitu saja. "Tenang saja," kataku mencoba menenangkan. Aku berjalan keluar kamar dan menuju ruang depan. Pintu kayu itu bergetar sedikit ketika Rudi mengetuknya lagi dari luar. "Jar, jangan pura-pura tidur." Aku membuka pintu perlahan. Rudi berdiri di depan rumah dengan jaket kulit dan wajah penuh senyum sinis. Di belakangnya, ada 2 orang pemuda lain dari kampung yang tampaknya sengaja ikut datang menonton. "Wah, ternyata benar kamu pulang?" katanya sambil menyilangkan tangan. Aku tidak menjawab. Rudi melirik ke dalam rumah mencoba melihat siapa saja yang ada di dalam. "Jadi ini rumah barumu? Atau rumah persembunyian?" Salah satu temannya tertawa kecil. Aku tetap berdiri di ambang pintu tanpa memberi jalan masuk. "Perlu apa malam-malam begini?" tanyaku datar. Rudi mengangkat bahu santai. "Cuma ingin memastikan satu hal." Ia mendekat sedikit, suaranya diturunkan tapi cukup jelas untuk kudengar. "Kamu yakin bayi itu benar-benar anakmu?" Teman-temannya langsung tertawa pelan di belakangnya. Dadaku terasa panas mendengar kalimat itu, tapi aku tidak ingin memberi mereka kepuasan melihatku marah. "Aku tidak punya urusan menjelaskan hidupku pada kalian," jawabku singkat. Rudi menatapku beberapa detik, lalu tiba-tiba tertawa kecil. "Tenang saja, Jar. Aku bukan datang untuk menghakimi." Ia mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya. Sebuah foto. Rudi mengangkat foto itu sedikit lebih tinggi, agar aku bisa melihatnya dengan jelas di bawah lampu teras. Ketika mataku menangkap gambar di dalam foto itu, jantungku seperti berhenti sejenak. Di foto itu, Sinta sedang berdiri di depan sebuah gedung besar di kota. Dan di sampingnya, ada seorang pria berpakaian rapi yang tampak jauh lebih tua darinya. Rudi menyeringai. "Lucu ya?" katanya pelan. "Wanita yang kamu nikahi itu ternyata pernah sangat dekat dengan orang yang sangat berpengaruh." Aku menatap foto itu lagi, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun sebelum aku sempat mengatakan apapun, Rudi menambahkan satu kalimat yang membuat pikiranku semakin kacau. Dan yang lebih lucu lagi, ia menunjuk perut Sinta yang terlihat dari balik pintu rumah. Orang itu sekarang sedang mencarinya. Aku menatap foto di tangan Rudi beberapa detik lebih lama dari yang seharusnya. Wajah Sinta di foto itu jelas sekali. Berdiri di depan gedung tinggi yang terlihat seperti hotel atau kantor besar di kota. Di sampingnya berdiri seorang pria berjas mahal yang wajahnya terlihat serius, seperti orang yang terbiasa disegani. Rudi memperhatikan reaksiku dengan senyum yang makin lebar. "Kenal orang itu?" tanyanya pelan. Aku tidak menjawab. Aku hanya mengembalikan foto itu ke tangannya tanpa mengubah ekspresi wajahku. Dalam hatiku, pikiranku sudah mulai bergerak cepat, mencoba menyusun potongan-potongan cerita yang selama ini terasa janggal. "Kalau kamu pikir aku akan percaya semua cerita wanita itu, kamu salah," lanjut Rudi, sambil memasukkan foto itu kembali ke sakunya. Aku tetap berdiri tenang di depan pintu. "Sudah selesai?" tanyaku singkat. Pertanyaanku membuat Rudi sedikit mengerutkan kening. Mungkin ia berharap aku akan marah, atau setidaknya terlihat panik. Tapi yang ia lihat justru sebaliknya. Aku tidak bereaksi seperti yang ia inginkan. "Jar," katanya sambil mendekat sedikit. "Orang di foto itu bukan orang sembarangan. Kalau dia tahu wanita itu ada di sini..." Ia berhenti sebentar lalu tersenyum tipis. "Kampung kita bisa ikut bermasalah." Teman-temannya yang berdiri di belakang hanya saling pandang. Mereka terlihat lebih penasaran daripada marah. Aku akhirnya mengangkat kepala dan menatap langsung ke mata Rudi. "Kalau itu urusan orang di kota, biarkan orang kota yang menyelesaikannya." Rudi tertawa pendek, seperti mendengar sesuatu yang lucu. "Kamu ini terlalu polos, Jar." Ia menepuk bahuku pelan sebelum akhirnya mundur satu langkah.
Tapi tidak apa-apa, aku cuma memberi peringatan. Ia berbalik menuju motornya bersama dua temannya. Mesin motor itu kembali meraung, memecah keheningan malam yang sejak tadi menekan dada. Sebelum benar-benar pergi, Rudi menoleh sekali lagi ke arah rumahku. "Kalau aku jadi kamu," katanya keras, "aku akan mulai bertanya, siapa sebenarnya wanita yang kamu nikahi?" Motor itu akhirnya melaju pergi meninggalkan debu di jalan tanah depan rumah. Aku menutup pintu perlahan dan bersandar sejenak di baliknya. Jantungku masih berdetak lebih cepat dari biasanya. Sinta berdiri di ujung lorong menuju kamar. Wajahnya pucat ketika aku melihatmu masuk kembali ke ruang tamu. "Dia menunjukkan foto itu ya?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. Sinta menutup matanya beberapa detik, seolah sesuatu yang selama ini ia takutkan akhirnya benar-benar terjadi. Aku berjalan mendekatinya, lalu berhenti beberapa langkah di depannya. "Siapa pria di foto itu?" tanyaku akhirnya. Sinta tidak langsung menjawab. Tangannya kembali memegang perutnya, dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat air mata mulai mengalir di pipinya. "Mas, aku ingin jujur," katanya lirih. Ia mengangkat wajahnya dan menatapku dengan mata yang penuh rasa bersalah. Tapi sebelum aku menceritakan semuanya, ia berhenti sebentar, seolah kalimat berikutnya terlalu berat untuk diucapkan. "Mas harus tahu satu hal dulu." Aku menunggu. Sinta menarik nafas dalam-dalam sebelum akhirnya berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Pria di foto itu," ia menelan ludah pelan, "adalah orang yang seharusnya menjadi anak dari anak yang sedang kukandung ini." Sinta membuat ruangan itu terasa jauh lebih sunyi dari sebelumnya. Aku berdiri beberapa langkah darinya, mencoba memastikan bahwa apa yang baru saja kudengar bukanlah kesalahpahaman. Namun ekspresi di wajahnya tidak memberi ruang untuk keraguan. "Seharusnya," ulangku pelan. Sinta mengangguk kecil. Air matanya masih mengalir, tapi ia tidak lagi mencoba menyembunyikannya. "Dia memang ayah biologis bayi ini," katanya dengan suara lirih. "Tapi semuanya tidak seperti yang Mas bayangkan." Aku menarik nafas perlahan. Bagian dari diriku ingin langsung bertanya lebih banyak, tapi bagian lain justru mencoba tetap tenang. Aku teringat satu hal yang selalu diajarkan Ustadz di pesantren dulu. Ketika emosi datang lebih dulu, kebenaran sering terlambat terlihat. "Lalu kenapa kamu lari?" tanyaku akhirnya. Sinta terdiam cukup lama sebelum menjawab. Ia duduk kembali di kursi kayu ruang tamu, seolah kakinya tidak lagi cukup kuat menopang tubuhnya. "Karena aku tidak punya pilihan," katanya pelan. Aku menunggu. "Pria itu bukan orang biasa," lanjutnya. "Dia punya uang, punya pengaruh, dan semua orang di sekitarnya selalu percaya padanya." Aku mengingat foto yang ditunjukkan Rudi tadi malam. Jas mahal, gedung besar di belakangnya. Cara ia berdiri seperti seseorang yang terbiasa dihormati. "Dia tidak mau anak ini lahir," kata Sinta tiba-tiba. Kalimat itu membuat dadaku terasa dingin. Dia bilang, kalau aku tetap mempertahankan bayi ini, hidupku akan jauh lebih sulit. Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa. Sinta menunduk, tangannya kembali memegang perutnya seperti seseorang yang sedang melindungi sesuatu yang sangat rapuh. "Aku mencoba pergi," katanya pelan. "Aku pikir kalau aku menghilang, semuanya akan selesai." Aku menghela nafas pelan. Sekarang beberapa potongan cerita mulai terlihat lebih jelas, meskipun masih banyak yang belum kupahami sepenuhnya. "Lalu, kenapa kamu datang ke pesantren?" tanyaku. Sinta menatapku dengan mata yang masih basah. "Karena aku tahu di sana aku bisa bersembunyi sementara." Ia berhenti sebentar sebelum menambahkan dengan suara lebih pelan. "Dan karena aku tahu Mas orang baik." Kalimat itu terasa berat di dadaku. Aku tidak tahu apakah aku harus merasa dipercaya atau justru dimanfaatkan. Beberapa detik kami hanya saling diam. Suara angin malam kembali terdengar melalui celah jendela.
Namun tiba-tiba ponsel Sinta yang tergeletak di meja bergetar. Layar ponsel itu menyala. Sinta menoleh cepat ke arah meja. Dan dari perubahan ekspresi wajahnya, aku langsung tahu satu hal. Panggilan itu bukan dari orang biasa. Aku ikut melihat layar ponsel itu. Di sana hanya ada satu nama yang muncul. Dan ketika Sinta melihat nama itu, wajahnya langsung pucat. "Mas," bisiknya pelan. Aku tidak perlu bertanya lagi, siapa yang sedang mencoba menghubunginya. Karena nama yang tertera di layar itu sama dengan nama pria yang ada di foto yang ditunjukkan Rudy tadi malam. Ponsel di atas meja itu terus bergetar. Suaranya kecil tapi terasa sangat keras di ruangan yang sunyi. Nama di layar masih menyala terang, seolah memaksa kami untuk menatapnya. Sinta tidak bergerak. Tangannya hanya menggenggam ujung kursi seperti seseorang yang sedang menahan sesuatu yang lebih besar dari rasa takut. "Apa kamu akan mengangkatnya?" tanyaku pelan. Sinta menggeleng cepat. Matanya masih terpaku pada layar ponsel yang berkedip. Nafasnya terlihat tidak teratur, seolah setiap detik yang berlalu membuat dadanya semakin berat. "Aku tidak bisa," katanya hampir berbisik. Ponsel itu akhirnya berhenti bergetar. Ruangan kembali sunyi beberapa detik, tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Layar ponsel menyala lagi. Kali ini bukan panggilan, melainkan pesan masuk. Sinta menatapku sejenak sebelum akhirnya mengambil ponselnya dengan tangan gemetar. Aku tidak mengatakan apa-apa, tapi dari ekspresi wajahnya, aku tahu pesan itu tidak membawa kabar baik. "Mas," suaranya terdengar sangat kecil. Ia memperlihatkan layar ponsel itu padaku. Pesan singkat. "Aku tahu kamu di kampung itu." Dadaku terasa menegang. Hanya satu kalimat, tapi cukup untuk membuat suasana rumah kecil itu terasa jauh lebih sempit dari sebelumnya. "Dia pasti sudah menemukanmu," kataku perlahan. Sinta mengangguk. Air mata kembali mengalir di pipinya. "Aku sudah menduga ini akan terjadi," katanya. Aku menatapnya cukup lama. Ada banyak pertanyaan di kepalaku, tapi ada satu hal yang lebih penting dari semua itu saat ini. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Sinta menarik nafas dalam-dalam sebelum menjawab. "Dia ingin aku kembali." "Untuk apa?" Sinta tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap perutnya yang membesar. "Agar bayi ini tidak pernah lahir." Kalimat itu membuat ruangan kembali hening. Angin malam yang masuk melalui jendela terasa lebih dingin dari sebelumnya. Aku berdiri dan berjalan menuju jendela. Dari sana aku bisa melihat jalan tanah di depan rumah yang gelap dan sepi. Kampung ini terlihat tenang seperti biasa, seolah tidak ada apa-apa yang sedang terjadi. Namun aku tahu ketenangan itu tidak akan bertahan lama. "Mas," panggil Sinta pelan dari belakangku. Aku menoleh. "Kalau dia benar-benar datang ke sini..." Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. "Mas tidak perlu ikut terlibat." Aku menatapnya tanpa menjawab. Ada sesuatu dalam kata-katanya yang membuatku mengerti bahwa ia sudah memikirkan kemungkinan terburuk. Namun sebelum aku sempat mengatakan apapun, tiba-tiba terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Lampu sorot dari kendaraan itu menerobos masuk melalui jendela ruang tamu. Sinta langsung berdiri dari kursinya. Wajahnya berubah pucat. Dan ketika pintu mobil di luar dibuka, aku mulai menyadari bahwa orang yang selama ini mencarinya mungkin akhirnya benar-benar datang ke kampung ini. Lampu mobil di depan rumah itu masih menyinari halaman ketika pintu akhirnya diketuk perlahan. Tidak seperti ketukan Rudy tadi malam yang penuh ejekan, ketukan kali ini terdengar lebih tenang, tapi justru terasa lebih menekan. Aku membuka pintu setelah beberapa detik. Seorang pria berdiri di depan rumah dengan pakaian rapi yang kontras dengan suasana kampung kecil kami. Wajahnya terlihat tenang, tapi matanya langsung tertuju ke arah Sinta yang berdiri di belakangku. Beberapa warga kampung mulai keluar rumah karena suara mobil yang tidak biasa di malam hari. Mereka berdiri di pinggir jalan, menonton seperti biasa. Kampung ini selalu cepat mengumpulkan penonton. Pria itu akhirnya berbicara. "Sinta,
Pulanglah. Sinta menggenggam lenganku lebih erat. Aku tidak akan kembali. Pria itu menatap perutnya beberapa detik sebelum menghela napas pelan. Untuk pertama kalinya sejak ia datang, ekspresi di wajahnya berubah. Bukan marah, tapi seperti seseorang yang menyadari bahwa sesuatu yang dulu bisa ia kendalikan, sekarang tidak lagi berada di tangannya. Beberapa warga kampung mulai berbisik. Pak Lurah bahkan berdiri di antara mereka, menatap pria itu dengan wajah bingung. Ada apa sebenarnya ini? Tanyanya. Sinta akhirnya melangkah maju sedikit. Tangannya masih memegang perutnya, tapi kali ini wajahnya terlihat lebih tenang daripada sebelumnya. Aku tidak lari dari kesalahan, katanya pelan. Ia menatap orang-orang di kampung itu satu persatu. Aku hanya mempertahankan hidup anakku. Kerumunan itu langsung hening, dan untuk pertama kalinya sejak aku pulang ke kampung ini, tidak ada satupun orang yang berani tertawa. Aku berdiri di samping Sinta tanpa berkata apa-apa. Aku tidak merasa perlu membela diri lagi. Kadang-kadang kebenaran tidak perlu dijelaskan panjang lebar, cukup ditunjukkan pada waktunya. Malam itu, orang-orang yang sebelumnya menghina kami mulai menundukkan kepala. Bukan karena aku menang, tapi karena mereka akhirnya melihat sesuatu yang selama ini mereka abaikan. Bahwa tidak semua orang yang terlihat salah benar-benar bersalah. Dan tidak semua orang yang terlihat lemah benar-benar tidak punya keberanian. Jika kalian berada di posisi seperti kami, apakah kalian akan tetap berdiri seperti ini? Tulis pendapat kalian di komentar. Dan jika kalian percaya bahwa kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya, jangan lupa like dan subscribe agar lebih banyak kisah kehidupan seperti ini bisa kita bagikan bersama.